Alhamdulillah Bapak ini ya Ibu, ini adalah SD Negeri Jatinunggal 2. Saya kesini sebagai pendamping ya, istilahnya pengajar praktek Pak untuk Ibu Winda. Nah Bapak berkenan untuk memperkenalkan diri dulu Mas. Terima kasih Ibu, perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Langsung saja Ibu ini perkenalan, nama saya Bapak Ibu Winda. Alhamdulillah di bulan Juni tepatnya tanggal 13 itu saya mendapatkan SK untuk menjadi kepala sekolah di SDN Jatinunggal. Kemudian staf tenaga pengajar di SDN Jatinunggal 2 untuk sementara ini di kelas menengah. Kemudian ada PAI, cuman mungkin sarana prasarana dalam menunjang pencapaian kesuksesan pendidikan itu belum optimal. Tapi lumayan ya Bapak ini di SD Jatinunggal 2 punya Bu Winda nih. Betul sekali, merasa bangga, merasa bahagia ada salah satu guru Ibu Winda kemarin lolos untuk calon guru penggerak angkatan 10 ya. Bahkan saya menyerukan ke guru yang lain tolong dibantu didukung supaya nanti dalam selama proses pendidikan atau misalkan pengalaman guru selama mencapai kriteria guru penggerak itu lancar dan cepat berisi. Nah Bapak sendiri sebagai kepala sekolah nih ya, bagaimana perasaan Bapak dan bagaimana juga keterlibatan Bu Winda di sekolah Jatinunggal 2 ini setelah Bu Winda dalam 1 bulan ini sudah mengalami pendidikan guru penggerak Pak? Kalau untuk Ibu Winda memang dengan latar belakang kependidikannya, kemudian punya motivasi yang utama, motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Begitu saya dari Juni 2023 ini mempunyai kriteria yang lain dalam menyajikan, menyampaikan, mengelola kelas yang berbeda dengan guru yang lain. Apalagi sekarang mungkin ada referensi dari teman sejawat atau dari tutor, itu kelihatan sekali. Apalagi mungkin nanti Bu Winda apabila sudah menerima materi-materi kemudian disampaikan, insya Allah Jatinunggal 2 akan lebih maju, khususnya mungkin itu dalam pengelolaan kelas, dalam penyampaian materi dan lain sebagainya mungkin ya. Nah, tuntutan akhirnya outputnya kemungkinan ada perhatian dari masyarakat. Itu tujuannya. Saya berkeinginan supaya tidak hanya Bu Winda, mungkin guru yang lain juga, supaya meningkatkan kualitas atau mutu untuk dirinya nanti ingin mengembangkan khususnya di Jatinunggal. Tentunya Bapak sebagai kepala sekolah mendukung banget ya kehadiran Bu Winda. Kalau dan misalkan nanti ada persenan 100 lebih dari 100 mungkin 500%. ya. betul sekali. Insya Allah. Jadi intinya Bapak sangat mendukung sekali ya kehadiran dari calon guru penggerak tersebut seperti Bu Winda di sini. Dan tentunya nanti bisa sharing dengan rekan kerja lainnya ya. Dan Jatinunggal, betul kata Bapak, adalah Jatinunggal 2 menjadi lebih maju lagi. Dan mohon izin Bapak, hari ini selama 3 jam ke depan saya akan pendampingan. Intinya pendampingan individu yang ke-1 ya gitu, dengan tema refleksi pemikiran kinerja Dewan Pengarah. Mohon izin Bapak ya, terima kasih atas dukungannya dan mudah-mudahan kedepannya memang lancar.
Amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Indah kabarnya nih? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Dan mudah-mudahan semangat yang luar biasa juga ya di PGP angkatan 10. Nah Bu Indah, hari ini tema pendampingan ke satu nih ya, pendampingan individu ke satu. Temanya itu ada refleksi awal kompetensi guru penggerak. Nah, untuk pendampingan kali ini ada beberapa hal ya yang harus kita bahas gitu ya. Topiknya itu yang pertama diskusi tantangan belajar daring. Kita kan diskusi aja Bu. Terus refleksi penerapan, kemudian diskusi peta posisi diri ibu ya. Kemudian pengembangan diri dalam kompetensi ibu sebagai guru penggerak. Dan nanti kita diskusi tentang portofolio. Nah, sekarang terkait dengan itu Bu, dokumen yang udah disiapkan ya Bu, tentunya udah diupload juga di LMS ya Bu ya? Sudah, alhamdulillah sudah sampai modul 1.2 ya, sekarang sedang berjalan mengenai modul 1.3. Nah, terutama di portofolio digital gitu Ya. Dan kerangkanya udah lengkap ya Bu ya? Alhamdulillah sudah mulai saya Susun. buat ya, susun sesuai yang ditentukan ya. Ya, sudah ini ya. Nah, itu Ini tepatnya ya artefaknya. Ini di dalam artefak ada tugas-tugas saya dari modul 1.1 sampai modul 1.2 dari artefak ini. Pertama yaitu tugas mulai dari modul 1.1, saya uploadkan semua tugas-tugas di sini. Tugas kelompok juga sama di udah lengkap ya dokumennya. ya, sampai modul 1.2 saya mengupload di portofolio digital ini ya. Insya Allah nanti selanjutnya saya akan upload lagi. Oke. Dan berurutan dari modul 1.1, modul 1.2 dan Ya, seterusnya. Baik, gini Bu Indah, proses selama 1 bulan ini bagaimana nih? Kegiatan PGP ya, alhamdulillah sangat luar biasa, banyak sekali ilmu yang saya dapat selama kegiatan PGP ini ya, dari mulai kegiatan bagaimana seorang guru itu ya kepada murid, adaptasi seorang guru ke rekan kerja ya, kepada masyarakat ya. Banyak sekali yang saya pelajari dan saya alhamdulillah sudah mulai diaplikasikan ya. Guru itu adalah harus menuntun ya, bukan menuntut ya. Kita harus berfokus pada murid. Tentunya dengan rekan kerja juga kita harus menjadi coach atau berbagi praktik juga dan kolaborasi. Luar biasa ya. Jadi saya salut ya nih dengan guru SD di SD Jatinunggal 2 ya, seperti Bu Indah. Berarti udah jadi calon guru penggerak dan di kelas juga ada perubahan ya Bu ya? Alhamdulillah ada ya. Saya apapun yang saya pelajari saya aplikasikan gitu ya. Luar biasa Karena sudah bagus gitu ya. ya. Karena gimana Bu? Karena itu nilai-nilai peran guru penggerak itu ya, jangan nunggu saya lulus dulu jadi guru penggerak ya. Saya sambil berjalan ya saya terapkan, aplikasikan nilai guru penggerak dan peran guru penggerak. Semangat sekali ya Ibu, luar biasa. Ini saya acung jempol 4 nih dengan kaki. Terima kasih. Nah Ibu, gimana nih dukungan dari ekosistem sekolah? Alhamdulillah sudah mendukung ya, kelas juga ya, walaupun ya kurang memadai tapi setiap guru mendapatkan kelas gitu ya, sehingga saya bisa mengimplementasikan mengajar dengan murid ya, dan dengan rekan kerja ya, atasan. Alhamdulillah mereka memotivasi, mendukung saya mengikuti guru. Oke. Nah Ibu, kita ke bagian inti ya. Di situ kita ingin membahas tindak lanjut dari hasil lokakarya orientasi Ibu. Ya. Nah, apa kekhawatiran
kekhawatiran Ibu selama PGP atau mungkin ada yang sudah terjadi hal yang dikhawatirkan gitu ya, atau justru ada yang belum terjadi? Gimana? Mungkin di sini waktu pembagian waktu ya, ya waktu. Tapi sudah saya disiasati, sudah saya sudah mulai beradaptasi dengan pembagian waktu. Alhamdulillah, walaupun itu menjadi kekhawatiran hanya di awal saja gitu ya, karena belum adaptasi. Sekarang sudah berjalan, sudah membiasakan untuk membagi waktu untuk pendidikan guru penggerak, mengerjakan tugas guru penggerak dengan profesi saya sebagai guru juga sudah saya mulai bisa membagi waktunya. Jadi khawatir masalah waktu itu akhirnya Ibu punya solusi ya? Ya, harus ada solusi karena kalau tidak ada solusi kegiatan yang saya lakukan nggak akan berjalan dengan lancar. Betul sekali. Nah itu tadi kekhawatiran akhirnya punya solusi. Ya. Tapi adakah harapan-harapan ya selama jadi CGP ini, atau mungkin ada harapan yang baru? Banyak sekali harapannya itu ya, banyak sekali untuk sekolah ini. Ya, harapannya saya ingin murid saya memiliki karakter yang baik, berluhur, yang menjadi kreatif, inovatif dan mandiri, percaya diri. Murid itu ingin mencetak seperti itu gitu ya. Kemudian saya juga ingin lebih baik lagi kompetensi saya, wawasan saya, dan saya rasa kalau setelah guru penggerak juga saya cukup ya udah aja, tetap aja harus mencari ilmu baru gitu ya. Selain itu juga banyak sekali ya yang saya harus berbagi praktik kepada guru-guru, karena tidak bisa saya mengerjakan suatu yang harapan saya inginkan sendiri. Harus ada kolaborasi guru, sekolah, murid, orang tua. Luar biasa ya, jadi memang ada kolaborasi dengan yang lainnya. Iya, pasti. Dan itu harapan yang mudah-mudahan terwujud. Nah sekarang udah terwujud atau belum ini harapan tersebut? Harapan satu persatu dari sekarang harapan saya ingin murid percaya diri, ingin saya berfokus pada murid, perlahan mulai saya jalani gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya harapan yang saya inginkan itu terwujud semua. Nah tadi Pak Dadan sebagai kepala sekolah memang sudah memberikan apresiasi dan juga dukungan sebenarnya. Tapi bisa nggak dijelaskan lagi bagaimana dukungan dari Bapak kepala sekolah itu sendiri dan rekan kerja terutama ya saat Bu Winda selama daring CGP ini? Dukungannya itu seperti mereka ketika saya membutuhkan data kegiatan di sekolah, mereka saling bantu gitu ya. Terus ketika saya melakukan kegiatan seperti ini, mereka mendukung ya. Ada saya melakukan kegiatan pendampingan, mereka dari kemarin mereka membantu menyiapkan juga gitu. Selain itu juga jadi memotivasi saya untuk saya tetap mood untuk mengerjakan tugas-tugas ya. Jadi sangat dibutuhkan sekali dan mereka juga sangat baik sekali ya sudah mendukung. Jadi baik rekan kerja maupun kepala sekolah ya, mendukung. dan saya juga kepada murid 100% tadi berapa? 500 ya. Murid-murid juga sudah tahu saya sedang melaksanakan kegiatan ini, dan ini juga untuk mereka dan adik-adik kelasnya juga nanti. Masya Allah luar biasa. Nah ini tindak lanjut selama hasil pembelajaran CGP ini ya. Nah terkait dengan sekarang modul 1.1 nih tentang pemikiran kiajar dengan cara. Apakah memang menurut Bu Winda di kelas itu ada perubahan atau apakah di kelas memang sudah selaras dengan KHD? Saya kan sudah kurikulum merdeka, jadi sudah mulai menuju, namun belum pasti ya, karena saya juga belum cukup ilmu ya apa itu ini harus bagaimana sekolah sekarang dikasih arahannya ini di sini, jadi ibaratnya itu jadi pasti ada perbedaannya. Kalau dulu mah mengikuti arus aja lah kurikulum merdeka tuh, kalau sekarang kan nggak mengikuti arus, tapi sekarang mah tahu ya titik-titiknya, jalannya harus menuju ke mana, ini tuh bagaimana, kenapa kita harus berfokus kepada
murid itu bagaimana gitu. Jadi di kelas sudah ada perubahan Ya, dari setahun ini karena kurikulum sudah kurikulum merdeka. ya, dan selaras dengan pemikiran KHD ya. Iya, awalnya sih hanya mengikuti arus aja. Kalau sekarang sudah mengikuti sudah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara Mode 1.1, saya jadi terarah gitu. Akhirnya terarah dan Terarah. akhirnya sesuai Dan dan selaras. ya, selaras dengan Ya. pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik. Kemudian apa saja nih pembelajaran yang diperoleh dari Bu Winda sehingga Bu Winda bisa terdorong untuk mengalami perubahan itu? Bagaimana? Pembelajaran yang Ibu peroleh dari pemikiran KHD Ya. ini sehingga akhirnya mendorong untuk berubah di kelas. Ya, itu yang saya pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu. Pertama sih saya itu selalu matok penilaian yang mengenai kognitifnya saja. Ya, siswa harus paham materi, misalkan tentang ini, misalkannya materi ini. Hanya dilihat dari berapa nilainya itu. Nah, kalau sekarang tidak seperti itu ya. Kalau pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita harus berpusat kepada murid, kita harus mengikuti kegiatan pembelajaran itu berdasarkan minat bakat peserta didik. Yang diutamakan adalah pendidikan karakter, gitu ya. Padahal kalau anak sudah mengerjakan tugas itu sudah tanggung jawab, gitu ya. Mereka sudah mau berkolaborasi, dia juga sudah menanamkan nilai belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan itu salahnya saya dulu, saya terlalu berfokus kalau menilai siswa itu hanya Kognitif. Sekarang berarti ada perubahan ya. Perubahannya salah satunya apa nih? Ada konkretnya nggak? Ya, jadi perubahannya saya menganalisis anak. Kalau kegiatan pembelajaran saya selalu menganalisis anak sukanya bagaimana, ya anak aktif bagaimana. Jangan keinginan saya itu, kalau keinginan saya berarti menuntut ya. Saya harus menuntun. Contohnya saya memberikan kegiatan pembelajaran yang angkatan sekarang yang suka itu praktik gitu ya. Unjuk kerja. Saya mendapatkan kenapa mereka suka itu karena dari analisis. Mereka sukanya praktik. Kalau sudah praktik mereka itu aktif. Ya, aktif. Jadi yang tadinya ceramah, ya, akhirnya sekarang metode jadi ada uji kerja praktik. Iya, karena anak-anak suka ya. Berarti selain itu ada perubahan, berarti pembelajarannya ada ke arah itu. Iya, di situ banyak sekali nilai-nilai yang ditanamkan. Oh, bangga Bapak iya, mohon bangga. Sama Ibu. Bangga. Siap. Matur nuwun Bapaknya. Waalaikumsalam. Jadi intinya pembelajarannya adalah ada perubahan metode model pembelajaran gitu ya ke arah model pembelajaran. Nah, bagaimana nih respon siswanya? Respon siswa itu pasti sangat senang sekali, bahagia karena mereka aktif ikut serta berperan dalam melakukan kegiatan pembelajarannya. Seperti kemarin saya aksi nyata. Pertama saya dengan praktik membuat buket bunga itu sangat senang sekali gitu ya, dengan menerapkan materi tentang kebutuhan manusia. Berarti buket bunga itu kalau di SD itu tema ya? Itu materi pelajaran kipas. Berarti ada praktek membuat buketnya itu. Ya, berarti siswa senang gitu senang ya? sekali bisa membuat buket. Berarti kan mereka bisa membuat buket tidak hanya dengan kan sekolah dengan materi ya kebutuhan manusia, mereka bisa diubah di rumahnya dengan yang lain. Jadi responnya happy, bahagia dan menyenangkan ya siswanya. Kemudian apa hal yang sudah baik? Kemudian adakah yang harus diperbaiki? Hal yang baik, tapi harus adakah yang harus diperbaiki selain ada? Jadi Bu Ina ada hal yang udah baik apa nih? Tapi ada hal yang harus diperbaiki apa? Ya, dalam kegiatan pembelajaran. Nah, betul. Ya, itu dalam sekarang masih adaptasi ya. Siswa itu gemar kalau berkelompok itu tidak mau berkelompok dengan yang sudah kesepakatan kelas. Mereka ingin berkelompok dengan keinginannya sendiri. Sedangkan kan kalau kelompok keinginan sendiri gitu ya, itu tidak
dulu gitu ya. Jadi harus dibeda-bedakan dalam kelompok itu, dan kadang saya juga mengikuti keinginan siswa. Tapi kalau itu saja kelompok kan nggak bagus juga ya, kita harus beradaptasi. Ya ada rolling juga. Ya ada rolling, bisa di situ aja. Sehingga butuh masukan kepada siswa, motivasi kepada siswa kalau berteman dengan siapa saja itu sama, kita harus sama. Nah Bu Winda, tadi kan selama sebulan ini ada perubahan-perubahan yang terjadi di kelas dan perubahan konkret seperti tadi membuat buket, ada metode yang berubah gitu. Adakah tersebut perubahan tersebut sudah dituangkan di jurnal semuanya atau belum? Sudah di jurnal refleksi mingguan sudah saya kegiatan yang saya lakukan sudah difoto, dituangkan untuk berbagi praktik juga gitu ya. Jadi sudah tertuang di jurnal refleksi mingguan itu ya, sudah diceritakan barangkali dan di situ memang setiap di LMS, setiap tugas yang masuk memang harus seiring dengan apa yang ada di kelas kita kan nantinya ya. Nah, kita ke pembuatan kerangka portofolio nih ya. Boleh di sini ya, dibuka lagi atau di apa ya, boleh. Nah, ini media platform apa yang digunakan untuk portofolio digitalnya sesuai Google Drive, Google Site, Google Site. Ini seperti itu tugasnya, medianya ada Google Site dan sesuai dengan panduan ya. Iya, sudah sesuai dengan panduan yang di-share. Nah, bisa diceritakan ulang nggak komponen-komponen yang dituangkan dalam portofolio digital itu apa aja? Dari sini? Ya, dari awal komponen. Di sini ada profil, kemudian ada artefak asli nyata. Nah, dari profil ini itu kita klik profil, itu adalah profil saya. Nah, itu profil ya. Saya CGP angka 10, ini profil saya. Identitas, biodata, alamat. Kemudian di sini ada artefak asli nyata, kursus data sertifikasi, publikasi, umpan balik. Di artefak asli nyata ini ada tugas-tugas saya dari modul 1.1 sampai 1.2 yang sedang berjalan sekarang ya. Iya, ini. Ya, itu ada artefak asli nyata. Nah, ini tugas-tugasnya saya sudah diupload dari mulai dari diri, saya upload di sini. Di sini bisa diupload, kelihatan. Ya, sampai tugas kelompok, kemudian penugasan refleksi diri eksplorasi, tugas yang tentunya juga saya upload semua tugas di sini, diupload sampai aksi nyata juga di sini. Nah, jurnal itu beda lagi itunya. Di artefak asli nyata, poinnya itu bisa kalau jurnal modul 1, modul 2, modul 3 di sini sengaja satu folder ya. Iya. Memang ketentuannya kata Ibu Fasilata seperti ini. Nah, ini tugas jurnalnya. Baru 2 jurnal. Ini saya kalau mengerjakan jurnal itu video sama PDF-nya. Jadi sudah terlihat ya bentuknya itu ada video dalam link YouTube ya. Ya, yang YouTube, PDF dari Google Drive. Nah, kalau yang PDF itu awalnya Bu Winda menyusunnya dalam bentuk apa? Bentuk Word. Dari Word di PDF-kan. Iya, di PDF-kan. Atau tidak dalam bentuk PowerPoint di PDF-kan pernah? Belum pernah gitu. Jadi soalnya kalau selalu dari Word. Ya, soalnya lebih kalau lebih mudah kan bisa dilihat dari videonya ya. Nah, betul. Kalau paparan ini lebih biar enak dibaca, jadi bentuk Word aja gitu. Siap. Jadi udah lengkap ya kalau yang punya Bu Winda. Ini kalau kita lihat sekarang ke posisi diri ya. Posisi diri Bu Winda dan rencana pengembangan diri Bu Winda nih. Kompetensi apa yang menurut Bu Winda itu sudah baik? Kompetensi yang kalau saya sudah berjalan, ya saya berbagi praktis, ya berbagi
berbagi praktek dengan rekan. Ya, itu udah ya sudah dilaksanakan sampai sekarang, itu berbagi praktisi perannya itu ya. Jadi saya sebagai tutor dalam pengelolaan kerja atau PMM ya, memberikan tutor kepada rekan kerja saya dalam memahami pelatihan mandiri di PMM. Iya. Membedah modul. Sekarang Ibu Indah kan mengajar kelas 4. Berarti yang dikasih berbagi dengan Bu Indah itu adalah semua guru yang ada di sini. Semua guru ada di Jatinunggal 2, dan alhamdulillah kegiatan itu juga sangat bermanfaat untuk kinerja guru-guru lain, karena saya melakukan kegiatan ini dengan mendaftarkan komunitas penggerak di PMM. Oh, sudah ya? Sudah, saya sebagai ketuanya, dan saya jadi coach juga ya. Coach juga di situ. Ya, membuat materi yang akan disampaikan gitu ya. Karena harus dimulai dari diri saya sendiri gitu ya, supaya orang lain bisa gitu ya. Berarti itu kompetensi yang sudah baik, dan alasannya adalah Bu dijalan. Indah adalah coachnya di komunitas praktisi ya, udah berjalan. Kemudian kalau boleh lihat di PMM gitu ya, kan sudah terdata komunitas. Barangkali nanti saya ingin join, itu ada nama komunitasnya? Ya. Kebetulan komunitas saya yang membuat itu adalah internal, hanya sekolah saja. Apa tuh? Jadi hanya komunitas di sekolah saja gitu. Belum saya membuka eksternal gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa membuka komunitas secara eksternal. Nah, intinya alasan yang jelas di situ adalah Bu Indah sudah jadi coach, sudah berbagi praktek baik di sini, sehingga kompetensi yang sudah baik menurut Bu Indah adalah pengembangan diri dan orang lainnya. Nah, kemudian kompetensi apa yang harus ditingkatkan ini? Kompetensi saya ingin, saya ingin berbagi praktiknya tuh lebih luas. Yang tadinya internal sekolah ingin lebih luas gitu. Kalau di SD kan, kalau SMP dulu saya tuh MGMP. Iya. Berarti musyawarah MGMP. KKG. KKG. Berarti mungkin mengembangkan KKG di Kecamatan Pasai gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya gitu ya, lebih luas gitu. Kompetensi yang ingin dikembangkannya lebih luas lagi. Alasannya kenapa tuh? Saya ingin berbagi praktik gitu ya kepada teman satu profesi, dan itu juga saya kadang suka berbagi praktik dengan luar sekolah, ini tidak formal gitu. Pernah juga berbagi praktik dengan luar sekolah, tapi tidak formal, hanya secara individual saja gitu, 5 orang gitu. Dan mereka juga memotivasi saya untuk membuka lebih luas gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya itu membutuhkan wawasan dan ilmu ya saya sebelum membuka itu. Dan itu adalah hal yang bermanfaat untuk orang lain tentunya ya. Nah, Bu Indah, bagaimana nih Bu Indah istilahnya dalam hal ini kan Bu Indah udah tahu umpan balik siswa, umpan balik rekan kerja. Nah, adakah perubahan atau istilahnya rencana yang ingin Ibu rubah, atau ada nggak rencana yang besar yang Ibu akan laksanakan? Saya rencana yang saya ingin rubah di dalam kegiatan pembelajaran, saya ingin lebih berkompetensi lagi. Saya dalam mendesain kegiatan pembelajaran yang lebih kreatif lagi, lebih variatif, supaya dapat bermakna untuk murid. Karena kalau pembelajaran bermakna, insya Allah materi yang didapatkan itu akan mudah diingat. Modelnya model pembelajaran yang desain. Saya juga lagi belajar mencari, dan saya selalu mencari desain pembelajaran yang kreatif. Dan tentunya pembelajaran yang bermakna itu butuh tahu bagaimana siswa. Kesesuaian antara guru, siswa, dan kondisi sekolah. Nah, baiklah Bu Indah, ini kita masuk ke bagian akhir dari pendampingan kita ya. Kalau menurut Bu Indah nih, kita refleksikan dulu, apa yang jadikan ide atau pembelajaran apa nih dari pendampingan satu ini? Dari pendampingan ini. Iya.
Alhamdulillah dari pendampingan satu ini saya dapat melakukan diskusi dengan pendamping ya, tambah inspirasi lagi saya dalam mengerjakan tugas-tugas, dan saya termotivasi dikala tugas banyak gitu ya, saya ada dukungan dari rekan kerja, dari kepala sekolah, dari ibu ya. Alhamdulillah, karena semangat motivasi itu akan membuat saya mudah dalam mengerjakan tugas-tugas gitu. Kemudian lagi, Nah, dari pendampingan satu ini ada ide baru nggak? Maksudnya tuh apa yang ibu perlukan? Bu Indah kan merasa di pendampingan satu saya masih kurang kok ini. Nah, apa tuh kira-kira? sejauh ini alhamdulillah ya sudah cukup, dan mudah-mudahan kedepannya saya lebih bisa ini ya, berkolaborasi lagi dengan ibu ya. Siap ya. Nah, lalu di pendampingan satu ini apa yang sudah baik? Sudah baik ya, ibu memberikan pengalaman kepada saya sehingga saya dapat dijadikan satu inspirasi saya ya, motivasi saya dalam melakukan kegiatan PGP gitu. Kemudian untuk pendampingan berikutnya nih, adakah yang harus diperbaiki nih Bu? Sejauh ini tidak ada, sudah baik, ibu sudah sangat baik ya, sudah cukup gitu ya, sudah luar biasa ibu. Dan saya juga apresiasi lagi nih, jempolnya 4 tuh. Bu Indah, terima kasih ya sudah mau berbagi praktek dengan saya, dan tentunya kita akan ketemu lagi di pendampingan 2. Tapi sebelum itu kita ke Lokakarya 1. Lokakarya 1 tuh di bulan Mei Ya, di tanggal 4, insya Allah kita ketemu lagi di SMP Sultan Jeruk 1. iya siap Bu. Nah, terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan lancar ya CGP Angkatan 10-nya sama PGP, semangat terus. Ya, terima kasih Ibu Ya. atas pendampingannya, bimbingannya juga ya. Saya sangat bersyukur. Oke, sama-sama Bu Indah ya. Kata Ibu. Oke. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.